Sonhorek dilakukan menggunakan truk besar. Semakin keras suara yang dihadirkan, bahkan ada sampai membuat kaca-kaca rumah pecah, tapi semakin besar saweran yang diberikan oleh warga. Di mana modernisasi dan globalisasi mengaburkan nilai-nilai budaya. Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Winry di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Hari ini segala sesuatu bisa kita simpan dalam saku, kesenian, kebudayaan, tentu saja dalam bentuk digital. Kemudian lebih lanjut kita tentu saja perlu untuk mempertanyakan kembali apakah fenomena ini merupakan sebuah hal yang dapat dijadikan peluang atau semacam ancaman sunyi yang memang belum kita sadari. Pemajuan kebudayaan tentu adalah upaya untuk mempertahankan dan memberikan kontribusi terhadap kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan cara pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan terhadap kebudayaan. Sebelum Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan diterbitkan, digitalisasi budaya sudah lebih dulu dilakukan. Kita akan mencoba mengurai tentang pelindungan pemajuan kebudayaan yang dalam bentuk inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pada proses inventarisasi, ada beberapa tahapan-tahapan yang memang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pencatatan dan pendokumentasian, kemudian penetapan, dan yang terakhir adalah pemutahiran data. Pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan inventarisasi. Selain pemerintah juga tentu saja perseorangan, pribadi, atau lembaga bisa turut serta dalam melakukan inventarisasi. Dan tentu saja proses itu pemerintah wajib memfasilitasi perseorangan atau lembaga yang melakukan proses inventarisasi kebudayaan. Selanjutnya adalah pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Pengamanan ini dilakukan supaya pihak asing tidak mengklaim hak intelektual objek pemajuan kebudayaan bangsa kita. Cara-cara yang bisa kita lakukan diantaranya adalah mewariskan objek pemajuan kebudayaan pada generasi penerus. Nah, yang ini menarik bahwa pertanyaannya adalah apakah generasi kita, generasi penerus kita mau untuk diwariskan kebudayaan-kebudayaan dari para leluhur yang tentu saja memiliki nilai-nilai, makna-makna yang bisa memberikan pembelajaran dalam hidup. Beberapa fenomena terjadi, ada bentuk-bentuk, entah saya bisa sebut itu adalah kebudayaan atau tidak. Misalkan contohnya yang paling hangat saat ini adalah Sonhorek. Bagaimana fenomena itu begitu viral, dilakukan menggunakan truk besar atau perahu-perahu. Dalam prosesnya semakin keras suara yang dihadirkan, bahkan ada sampai membuat kaca-kaca rumah pecah, tapi semakin besar saweran yang diberikan oleh warga. Ini memang menarik, perlu kita pikirkan kembali. Bahkan Slamet Abdul Syukur, seorang komponis Indonesia, beliau pernah fokus untuk mengangkat wacana terkait tentang polusi suara. Bagaimana polusi suara itu berdampak terhadap diri, terhadap psikologi seseorang. Sehingga nanti kawan-kawan bisa coba cek, bisa pelajari tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan. Tentu tidak semua kebiasaan bisa kita anggap kebudayaan. Jika kita sepakat bahwa kebudayaan ada hal-hal yang memang bermanfaat dan berdampak baik bagi masyarakat pendukungnya. Kemudian yang kedua, dalam proses pengamanan itu di antara caranya adalah bagaimana kebudayaan kita itu diangkat menjadi warisan budaya dunia. Kemudian di antara cara dalam pelindungan kebudayaan yaitu proses pemeliharaan. Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah rusaknya, hilangnya objek pemajuan kebudayaan. Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya menjaga nilai keluhuran dan kearifan lokal objek pemajuan kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan. Kemudian yang keempat adalah menghidupkan dan menjaga ekosistem objek pemajuan kebudayaan. Kemudian yang terakhir adalah mewariskan objek pemajuan kebudayaan ke generasi penerusnya. Seringkali yang jadi persoalan adalah kurangnya pemahaman-pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh berkembang di tempatnya bisa jadi berdampak
tentu saja secara tidak langsung menghilangkan objek pemajuan kebudayaan. Hal yang bisa dilakukan selanjutnya proses penyelamatan. Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya revitalisasi, repatriasi, dan kemudian restorasi. Revitalisasi bisa diartikan sebagai proses untuk menghidupkan kembali. Tujuannya adalah untuk menjaga warisan budaya dan mencegah kepunahan warisan budaya. Kemudian yang kedua adalah repatriasi. Repatriasi adalah proses di mana mengembalikan warisan budaya Indonesia yang berada di luar negeri. Langkah ini penting dilakukan untuk memulihkan identitas bangsa. Ada beberapa artefak penting yang memang sudah dilakukan proses repatriasi, diantaranya misalkan Arca Bhairawa, kemudian Nandi, Ganesha, dan Brahma. Patung-patung Hindu-Buddha dari Jawa yang diambil ke Belanda sekitar tahun 1900-an. Kemudian koleksi puputan Badung, sekitar sebanyak 284 objek seperti koin, senjata, kemudian perhiasan itu diambil, dijarah pada saat penaklukan kerajaan Badung dan Tabanan di Bali sekitar tahun 1906. Kemudian koleksi Pitamaha di Bali berupa benda seni yang mencerminkan gerakan seni di Bali pada awal abad ke-20. Kemudian yang terakhir adalah restorasi. Restorasi adalah proses di mana mengembalikan objek-objek yang rusak sehingga dapat kembali seperti semula. Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan warisan budaya. Contohnya misalkan restorasi kain sarung yang bagaimana dilakukan kembali penggunaan teknik pewarnaan secara alami, kemudian penggunaan motif-motif yang memang sudah hampir tidak digunakan. Hal itu juga melibatkan pelatihan bagi pengrajin-pengrajin lokal dan penggunaan kembali bahan-bahan tradisional, sehingga memperkuat identitas budaya serta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Kemudian dalam proses pelindungan, yang terakhir adalah publikasi, di mana penyebaran informasi di dalam negeri maupun di luar negeri melalui berbagai macam bentuk media. Kita sudah mencoba mengurai tadi di awal tentang proses pelindungan. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan terkait tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi proses pelindungan pemajuan kebudayaan. Yang pertama, tentu saja tantangan kita adalah sumber daya manusia. Di beberapa daerah memang masih banyak memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memang ahli dan memiliki keterampilan untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Seringkali pada umumnya pemerintah pusat atau daerah cenderung menyimpan para ahli atau pakar di suatu tempat. Padahal saya pikir yang penting adalah bagaimana juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di daerah itu. Sehingga memang proses pencatatan dan pendokumentasian itu tidak hanya dilakukan seperti halnya yang semacam rutinitas saja. Tapi jika yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan itu adalah masyarakat yang berada pada lokus itu, tentu saja nantinya akan terjadi keberlanjutan. Tidak hanya rutinitas yang dilakukan setahun sekali gitu kira-kira. Lalu jika saya lihat kurangnya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebetulnya saat ini secara regulasi sudah jelas bahwa proses pemajuan kebudayaan itu berangkat dari bawah ke atas. Bagaimana regulasi pusat itu dibuat berdasarkan usulan-usulan dari bawah. Tapi persoalannya lagi-lagi pemerintah daerah kadang-kadang juga memiliki keterbatasan pada wilayah sumber daya manusia. Persoalan hierarki secara vertikal dari atas ke bawah, tapi secara horizontal kadang-kadang di daerah, bahkan di pusat, yang seharusnya beberapa lembaga itu mampu untuk bersinergi, mampu untuk terintegrasi, tapi faktanya di lapangan tidak sering terjadi. Lebih cenderung berjalan masing-masing. Selanjutnya adalah keterbatasan partisipasi masyarakat. Seringkali masyarakat lokal tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pelindungan pemajuan kebudayaan. Saya tidak tahu apa pertimbangannya, apakah mungkin ada asumsi bahwa masyarakat lokal atau praktisi itu tidak mampu untuk masuk pada wilayah-wilayah manajemen atau tata kelola, tapi bagaimanapun sebetulnya masyarakat lokal adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keilmuan yang cukup mendalam terkait kebudayaan yang ada di daerahnya. Lebih lanjut adalah ancaman globalisasi dan budaya populer. Dominasi budaya populer dan arus globalisasi tentu saja berdampak terhadap kebudayaan tradisional sehingga kebudayaan tersebut bisa tergeser atau terpinggirkan. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Korean Wave atau gelombang Korea membuat genre musik Korean Pop atau K-pop digemari oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau ditanya tadi tentang K-pop, tahu nggak? Ya tahu, tapi saya tahunya BTS. Kehilangan konteks dalam kebudayaan Indonesia itu mencerminkan di mana nilai, makna, dan praktik-praktik
tradisional tidak lagi dipahami atau diaplikasikan sesuai dengan akar sejarah sosial budayanya. Hal ini menyebabkan kebudayaan hanya sebagai hal yang bersifat simbolik semata, kehilangan relevansi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Mengembalikan konteks dalam kebudayaan Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan individu atau pelaku budaya. Dengan memahami dan menghargai makna di balik produk kebudayaan, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya masih tetap bisa relevan diterapkan di tengah arus perkembangan zaman. Misalkan, integrasi budaya dalam pendidikan itu bisa dilakukan dengan cara memasukkan praktik-praktik pemahaman-pemahaman budaya dalam kurikulum sekolah, sehingga dapat diwariskan, dapat diajarkan di sekolah-sekolah. Sehingga itu mampu meningkatkan kesadaran dan apresiasi generasi muda terhadap warisan budaya Indonesia. Yang tidak kalah penting, dalam budaya populer, seringkali hal-hal yang bersifat otentik itu bisa menjadi sebuah komoditas yang dipasarkan. Pelaku budaya seringkali ditampilkan untuk nampak seperti yang asli dan jujur, untuk bagaimana mampu membangun koneksi secara emosional dengan para audiens. Namun di sisi lain, ada tekanan terhadap para pelaku budaya untuk mempertahankan citra tertentu, sehingga bagaimana para pelaku budaya menampilkan versi dirinya yang dikurasi, yang mungkin saja bahwa citra yang dibangun itu tidak sesuai dengan realitasnya. Fenomena ini menciptakan paradoks. Bagaimana di sisi lain pelaku budaya dituntut untuk menampilkan kejujuran, namun di sisi lain justru menghadirkan ketidakotentikan. Sebagai contoh, dalam industri influencer, bahwa hal yang otentik menjadi nilai jual yang utama. Seringkali influencer itu dituntut untuk menghadirkan situasi ideal dan menarik, yang seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Hal ini menyebabkan audiens itu meragukan kredibilitas para influencer. Padahal pada prakteknya menjadi penting bahwa influencer menjadi ujung tombak untuk bagaimana turut serta mempromosikan, mempublikasikan warisan-warisan budaya. Di Indonesia, para seniman, tradisional, budayawan memiliki tantangan yang sangat besar dalam mempertahankan kredibilitasnya di tengah perubahan sosial dan teknologi, di mana modernisasi dan globalisasi mengaburkan nilai-nilai budaya. Sementara ekspektasi masyarakat terhadap pelaku budaya untuk tetap relevan dan kredibel masih sangat tinggi di masyarakat. Pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan dalam bentuk audio, video saat ini tentu lebih marak dilakukan. Banyak platform digital yang memang menyediakan layanan penyimpanan yang cukup besar. Namun seringkali yang perlu kita sadari adalah bahwa bagaimana publikasi yang dilakukan pada platform-platform digital itu berdampak pada komersialisasi budaya. Terkait komersialisasi budaya ini tentu saja akan menjadi sebuah perdebatan panjang. Ada yang setuju, tentu ada juga yang tidak. Hegemoni budaya seringkali berkaitan dengan dominasi budaya-budaya global, budaya-budaya barat yang berkaitan terhadap nilai norma tertentu, seringkali dari negara-negara barat atau kekuatan kapitalis besar yang disebarluaskan dalam media digital dan dinikmati oleh banyak orang, tanpa disadari bahwa perkembangan kebudayaan juga tidak selalu bisa bertahan oleh paksaan, tapi kebudayaan bisa terjadi dan tetap bertahan karena dominasi-dominasi yang dibentuk oleh kelompok-kelompok yang dominan. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana hegemoni budaya terjadi pada platform-platform digital. Contoh budaya K-pop, K-drama, mereka hadir sehingga pada akhirnya itu menjadi sebuah target pasar bagaimana strategi industri budaya mampu melahirkan komunitas-komunitas yang menjadi penggemar berat yang membeli merchandise, merubah gaya hidup, baik itu dalam bentuk fashion, kuliner, dan tentu saja banyak lagi. Kemudian kontrol algoritma dalam platform-platform digital tentu saja berdampak pada proses kurasi, bagaimana yang dihadirkan adalah nilai-nilai yang dominan. Sehingga konten-konten lokal yang memang masih terbatas, itu akhirnya menjadi tergeserkan. Joget-joget yang dilakukan dalam platform TikTok misalkan, bagaimana remaja-remaja, anak-anak SMP, bahkan gurunya juga, itu begitu bangga dan senang. Tentu saya boleh berkomentar bahwa saya pikir banyak bentuk-bentuk tarian, gerakan-gerakan yang memang sebetulnya
tidak kalah menarik dan tidak kalah penting yang memang sebetulnya sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Contohnya misalkan tarian Gangnam Style yang begitu populer di sekitar tahun 2012 kalau tidak salah, hampir mendominasi di Indonesia, dan tentu itu berdampak bahwa Indonesia menjadi sebuah pasar yang begitu menjanjikan bagi praktek-praktek industri kebudayaan. Misalkan praktek-praktek komodifikasi budaya lokal yang memang pada akhirnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, pengurangan durasi, pengurangan bentuk, struktur dalam sebuah produk kebudayaan. Misalkan tarian-tarian yang digunakan untuk atraksi pariwisata, kadang-kadang pada akhirnya menghilangkan nilai dan makna yang terkandung di dalam tarian tersebut. Erosi identitas budaya lokal terjadi. Tentu ini bukan berbicara benar dan salah, tapi kita mencoba membaca fenomena yang terjadi bahwa anak-anak remaja lebih senang dan bersemangat untuk berbahasa Korea, Sarangheo, timbang coba memahami dan belajar bahasa-bahasa daerah, bahasa Sunda atau banyak lagi. Seringkali terjadi kita lihat betapa kuatnya dominasi budaya global. Saya pernah melihat di platform digital remaja, anak-anak di daerah Jakarta Selatan melakukan praktek komunikasi yang mencampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh ya, sebentar ya mas. Wait, what? Literally 10.000? Seriously? Oh my gosh! Saya pikir tentu sebuah fenomena yang perlu kita pikirkan lagi bersama bagaimana, kenapa tidak bahasa Betawi, kira-kira begitulah. Saya tidak tahu, tapi mari kita diskusikan. Silakan barangkali ada kawan-kawan yang lain di sini yang mau berkomentar dan berpendapat terkait fenomena itu ya. Belum lagi dampak-dampak ketimpangan ekonomi ya dalam praktek-praktek platform digital. Pelaku budaya lokal seringkali belum begitu mendapatkan kontribusi yang berdampak dari konten-konten pada platform digital. Para kreator membuat liputan-liputan di Kampung Naga misalkan, kemudian melakukan liputan di desa adat Cipta Gelar, melakukan liputan-liputan di Baduy. Saya berpikir sejauh mana dampak ekonomi yang memang betul-betul terasa gitu. Jangan sampai seakan-akan bahwa para pelaku budaya lokal tersebut hanya menjadi sebuah objek yang dieksploitasi. Penyebaran budaya global seringkali juga menyebabkan stereotip yang memang kita bisa ambil beberapa contoh di Indonesia ya yang terjadi di beberapa film atau sinetron. Ada stereotip yang menampilkan bahwa tokoh-tokoh tertentu atau peran-peran tertentu itu memang dibuat menjadi hal yang lumrah. Bahwa mohon maaf, misalkan orang Jawa menjadi tukang jamu di film, atau si Kabayan atau orang-orang kampung yang datang ke kota dan terlihat seperti kampungan. Kemudian beberapa suku-suku tertentu mendapatkan peran-peran yang tadi tukang bakso, tukang cilok, tukang kredit. Seakan-akan ya itu menjadi hal yang stereotip, dijustifikasi bahwa ya sudah kalau tukang jamu dari suku ini, tapi tentu kalian punya pendapat lain, bisa komentar juga di kolom komentar. Tapi yang saya lihat kira-kira seperti itu. Masyarakat pendukung kebudayaan, dalam hal ini katakanlah misalkan komunitas adat, itu memang belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Perlindungan hak kolektif masyarakat adat sampai saat ini, yang saya tahu rancangan undang-undangnya belum disahkan menjadi undang-undang, sehingga memang persoalan-persoalan dampak ekonomi yang tadi sebelumnya saya sampaikan itu memang belum begitu kuat. Tentu saja di sini peran pemerintah sangat diuji sejauh mana serius untuk menjawab persoalan ini. Dominasi negara sebagai pemegang hak cipta itu tentu saja memberikan kekhawatiran terhadap sejauh mana dampak ekonomi bagi masyarakat pemilik adat dan budaya tersebut. Saya mempertanyakan ketika platform digital, anggaplah YouTube, itu dinyanyikan musik-musik daerah, musik-musik tradisional, siapa yang mengklaim itu? Misalkan lagu Bubui Bulan, lagu Ondel-Ondel, siapa yang klaim? Nah, mungkin nanti teman-teman bisa bantu saya juga memberikan informasi gitu terkait kegelisahan bagaimana sebuah objek kebudayaan dipublikasikan pada platform digital, yang dimana kita tahu bahwa dalam platform digital itu tentu saja berdampak ekonomi, menghasilkan uang. Saya pikir perlindungan hak cipta kolektif komunitas adat menjadi juga poin yang perlu serius dipikirkan dan dipertimbangkan untuk tetap menjaga warisan kebudayaan Indonesia. Lagi-lagi diperlukan kolaborasi yang aktif antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan
untuk memberikan regulasi yang adil dan inklusif. Pada episode ini kita sudah membahas tentang pelindungan, pemajuan kebudayaan dalam bentuk inventarisasi, kemudian pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dan jika kita coba mengurai tadi bahwa ternyata masih banyak celah-celah negatif, persoalan-persoalan yang memang perlu kita tambal dan menjadi tanggung jawab bersama, bagaimana setiap posisi berkontribusi secara optimal dengan perannya masing-masing. Seingat saya pada tahun 2025 bahwa dana abadi kebudayaan itu masih pada angka sebesar 5 triliun yang dikelola oleh LPDP, Kementerian Keuangan, dan tentu bisa kita pikirkan dan refleksikan bahwa apakah betul-betul hanya persoalan uang. Saya tidak akan membuat kesimpulan, justru saya akan terus selalu mempertanyakan. Kita akan coba terus berpikir bagaimana fenomena ini bisa kita hadapi dengan tetap berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Apakah kita setuju untuk kebudayaan ini masuk dalam dunia digital, tapi tercerabut dari akar sosial budayanya, atau kita ingin budaya ini tetap hidup dan tumbuh dalam berbagai bentuk yang baru, tapi tetap memiliki nilai dan makna yang sama, yang diwariskan oleh para leluhur kita. Suara Bumi akan terus mempertanyakan sesuatu, membuka gagasan-gagasan ekonomi dan budaya Indonesia, sehingga lahir gagasan-gagasan baru yang memang berdampak bagi kita semua untuk memberikan arah, mempertimbangkan langkah ke depan. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan. Jika kawan-kawan suka konten-konten seperti ini, kawan-kawan bisa like dan share. Dan jika kawan-kawan ingin terus berdiskusi, bisa subscribe channel ini. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.